Pemirsa, untuk mengetahui seperti apakah bahayanya manusia terpapar cairan disinfektan berkali-kali, langsung kita terhubung di ujung telepon dengan dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta, Dr. Erlina Burhan. Selamat sore, dokter. Sehat, dokter? Selamat sore, ya saya sehat. Alhamdulillah. Dokter, ini kan masih banyak ternyata masyarakat yang menggunakan disinfektan. Apa sebenarnya bahayanya bila kita sering kali terpapar cairan berkali-kali? Apalagi kalau misalnya keluar masuk rumah ini, dokter, di depan komplek tuh kadang-kadang sudah langsung disemprot disinfektan. Ya, saya ingin menyampaikan barangkali itu suatu tindakan yang kurang tepat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya desinfektan itu diperuntukkan untuk permukaan benda mati. Jadi misalnya permukaan meja, kursi, dinding, pegangan pintu, atau semua benda yang kemungkinan disentuh oleh banyak orang. Itulah yang harus dibersihkan dengan desinfektan. Jadi bukan ke tubuh manusia, karena untuk istilahnya untuk benda hidup bukan desinfektan yang dipakai. Dan kalau kita tahu kandungan disinfektan itu kan juga tidak baik untuk kulit maupun bila mana mengenai mata atau terhirup barangkali oleh orang yang disemprot. Kalaupun kita terpapar berkali-kali, bahaya ataupun dampak ataupun efek samping ke depannya apa saja di tubuh kita, dokter? Ya, yang pertama adalah seandainya individu yang disemprot desinfektan itu mungkin ada alergi dan kemudian berulang-ulang disemprot, nah itu kan yang akan menimbulkan iritasi di kulitnya. Apalagi kalau tidak cermat, menutup mata, atau mungkin koordinasinya tidak tepat saat disemprot, mata belum tertutup, dan itu juga menimbulkan iritasi pada mata. Dokter, dan kalau terhirup itu juga tidak baik. Baik, dokter, kalaupun terhirup misalnya pada saat disemprotkan begitu, dokter, dampaknya ke paru-paru bagaimana, dokter? Yang pertama yang ingin saya katakan adalah ada orang-orang tertentu, terutama pasien-pasien yang asma, itu akan memicu terjadinya serangan jika terpapar oleh zat seperti itu. Ya. Jadi mungkin malah jadi batuk-batuk dan kemudian menjadi sesak nafas. Dokter, pada umumnya kandungan disinfektan itu apa saja sih, dok, yang dianjurkan di bidang kesehatan? Ya, desinfektan itu kan bermacam-macam ya, dan lain-lain. Dan itu semua konsentrasinya tinggi karena untuk benda mati, bukan untuk kulit atau yang lain-lain. Dokter, kalaupun misalnya mengubah kandungan yang tadinya hanya untuk benda-benda mati terus diubah begitu, dok, dengan adalah namanya beberapa merek begitu ya, agar katanya tidak membahayakan dengan alkohol yang begitu tinggi, sama tidak, dok? Halo? Ya, jadi bila kandungannya diturunkan mungkin efek mematikan untuk virusnya udah nggak ada lagi, tapi efek alerginya mungkin atau iritasi mungkin tetap ada. Baik, dokter, himbauan. Jadi intinya disinfektan itu bukan untuk tubuh manusia, tapi untuk permukaan benda-benda mati. Jadi kalau ingin meminimalisir virus dari tubuh manusia adalah yang terpenting sebetulnya menurut saya cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, itu lebih penting. Nah, kemudian kalau di tempat kerja ada yang agak-agak parno begitu, bisa saja kemudian diambil jalan selain cuci tangan. Mungkin ada yang khawatir, barangkali ada yang di baju menempel, ya sudah ganti baju saja sampai kantor, nanti pulang ganti lagi baju untuk sampai ke rumah. Tapi tetap cuci tangan jangan dilupakan, karena walaupun ada virus di benda mati ataupun di baju bagian lain yang tersentuh, kalau kita cuci tangan kan aman. Ya. Dokter, seberapa efektifkah menggunakan cairan disinfektan ini ke benda mati untuk mematikan virus? Ya, kalau desinfektan yang dianjurkan yang kita pakai, maka memang virus itu akan mati dengan desinfektan. Jadi memang dianjurkan itu desinfektan, tetapi ke permukaan benda mati, bukan ke manusia.
Baik. Dokter, tadi diungkapkan bahwa sebenarnya hanya dengan cuci tangan, pakai sabun juga sebenarnya sudah bisa melunturkan lemak-lemak ataupun virus-virus yang ada di tangan, begitu dok ya? Iya, Nah, jadi untuk mencegah penularan itu merupakan kombinasi ya. Kombinasi cuci tangan, pakai masker buat yang sakit atau orang yang sehat, kalau dia merawat orang sakit atau kalau ada di kerumunan. Kemudian yang terpenting juga adalah jangan menyentuh-nyentuh wajah. Jadi jadikanlah ini suatu kebiasaan yang ditanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kita jangan menyentuh-nyentuh wajah dengan tangan. Karena dari benda mati itu untuk bisa terhirup harus ada perantaranya. Perantaranya adalah tangan kita, dan banyak orang punya kebiasaan menyentuh wajah, hidung, mata, mulut. Dan kalau kebiasaan itu kita hilangkan, insya Allah itu akan mengurangi terjadinya penularan. Dokter, Begitu. terakhir dokter, ini kan ada banyak sekali masih bilik-bilik disinfektan maupun di rumah maupun di kantor begitu ya. Apa himbauannya agar mungkin disinfektan ini segera dihentikan begitu dok? Mohon himbauannya dok. Ya, saya kan ini melakukan edukasi ya. Yang menghimbau barangkali adalah orang yang berwenang, tapi edukasinya adalah desinfektan itu bukan untuk disemprotkan kepada orang. Itu intinya. Desinfektan itu untuk benda-benda mati. Jadi ikutilah tata cara ini, jangan mengganti-ganti sendiri gitu. Baik, Dokter Erlina Burhan, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih masukannya untuk masyarakat agar tidak menggunakan disinfektan untuk tubuh. Selamat kembali bertugas dokter, semoga sehat selalu.